Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Islami. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Mari kita simak ceritanya. Recep Tayyip Erdogan lahir tanggal 26 Februari tahun 1954, adalah seorang politikus Turki yang menjabat sebagai Presiden Turki sejak 2014. Sebelumnya, dia menjabat Perdana Menteri Turki sejak tanggal 14 Maret tahun 2003 sampai tanggal 28 Agustus tahun 2014. Dia juga seorang pimpinan Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, atau Partai Keadilan dan Pembangunan, pada tahun 2010. Erdogan terpilih sebagai tokoh Muslim kedua paling berpengaruh di dunia. Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul dalam pemilu lokal pada tanggal 27 Maret tahun 1994. Dia dipenjara pada tanggal 12 Desember tahun 1997 karena puisinya yang bermasalah. Setelah 4 bulan di penjara, Erdogan mendirikan Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, pada tanggal 14 Agustus tahun 2001. Dari tahun pertama, AKP menjadi gerakan politik terbesar yang didukung publik di Turki. Pada pemilihan umum tahun 2002, AKP memenangkan 2/3 kursi di parlemen, membentuk pemerintahan partai tunggal setelah 11 tahun. Erdogan lahir di Istanbul, tetapi dibesarkan di Rize pesisir Laut Hitam dan kembali ke Istanbul pada usia sekitar 13 tahun dalam sebuah keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang pelaut yang bertugas sebagai penjaga pantai di Angkatan Laut dan berasal dari Rize. Erdogan kecil tumbuh di daerah Kasimpasa Istanbul yang terkenal sebagai daerah para pekerja keras. Di Kasimpasa dia mengenal kondisi masyarakat miskin perkotaan sekaligus mengenal solidaritas masyarakat Kasimpasa. Sejak kecil dia sudah akrab dengan dunia sepak bola. Ia belajar di sekolah agama, sekolah Imam Hatib dan melanjutkan ke Universitas Marmara untuk belajar ekonomi dan bisnis. Erdogan menjadi pemain sepak bola semi-profesional pada usia 16 tahun, dan bekerja di perusahaan angkutan kota Istanbul. Ia terjun ke dalam politik bersama Partai Keselamatan Nasional, Milli Selamat Partisi, yang Islamis, di bawah pimpinan Necmettin Erbakan dan kini telah dibubarkan setelah kudeta militer pada tanggal 12 September tahun 1980. Dia meninggalkan sepak bola dan bekerja di sektor swasta, dan pada 1982 menjalani wajib militer sebagai seorang perwira dengan tugas khusus, butuh rujukan. Setelah kudeta 1980, semua partai politik dibubarkan. Tetapi para bekas anggota Partai Keselamatan Nasional kemudian mendirikan Partai Kesejahteraan, Refah Partisi. Setelah demokrasi dipulihkan pada 1983, pada 1985 Erdogan menjadi ketua Partai Kesejahteraan di Provinsi Istanbul dan ikut serta dalam pemilihan wali kota untuk wilayah kosmopolitan Beyoğlu di Istanbul Tengah dan sebagai calon untuk Majelis Agung Nasional Turki beberapa kali pada akhir 1980-an. Butuh rujukan, pada 1991. Partai Kesejahteraan melampaui ambang 10% yang dibutuhkan untuk memperoleh kursi untuk pertama kalinya di Majelis Agung Nasional, dan Erdogan terpilih sebagai anggota parlemen dari Provinsi Istanbul. Meskipun kursi ini kemudian dicabut oleh Komisi Pemilihan Pusat karena adanya sistem pemilihan yang berlaku saat itu. Namun, dalam pemilu lokal pada tanggal 27 Maret tahun 1994, Partai Kesejahteraan menjadi partai terbesar di Turki untuk pertama kalinya, dan Erdogan menjadi wali kota Istanbul Raya serta presiden dari Dewan Metropolitan Istanbul Raya. Sebagai wali kota Istanbul, ia menjadi terkenal karena ia seorang administrator yang efektif dan populis, membangun prasarana dan jalur-jalur transportasi Istanbul dan pada saat yang sama memperindah kota itu. Dalam prosesnya ia menjadi politikus Turki yang paling populer. Prestasi menonjolnya yang sulit dilupakan warga adalah keberhasilan pengadaan air bersih untuk penduduk kota itu, penertiban bangunan, mengurangi kadar polusi dengan melakukan aksi penanaman ribuan pohon di jalan-jalan kota, memerangi praktik prostitusi liar dengan memberikan pekerjaan lebih terhormat kepada wanita muda, dan melarang menyuguhkan minuman keras di tempat yang berada di bawah kontrol wali kota Istanbul. Ketika mendeklarasikan Partai Keadilan Pembangunan, AKP, Adalet ve Kalkınma Partisi, yang berhaluan Islam pada Agustus tahun 2001, ia mampu membawa partainya ibarat cahaya yang akan menerangi kegelapan. Kemenangan partainya dalam pemilu tanggal 3 November tahun 2002 dengan 34,1% suara bukan secara otomatis menaikkan citra sebagai Perdana Menteri. Wakil Ketua AKP Abdullah Gül yang ditunjuk oleh Presiden Ahmet Necdet Sezer. Tetapi, setelah semua kasus yang menimpanya dianggap selesai dan disetujui parlemen,
Ia kemudian menggantikan Abdullah Gül sebagai Perdana Menteri Turki. Pada tanggal 10 Agustus tahun 2014, Turki menggelar pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya setelah 91 tahun. Selama ini, Presiden Turki dipilih oleh parlemen. Terdapat 3 calon yang maju dalam pemilihan Presiden Turki 2014 ini. Perdana Menteri Turki Erdogan turut maju dalam Pilpres. 2 calon lainnya adalah Ekmeledin İhsanoglu yang merupakan Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam sejak 2005, dan Selahattin Demirtas yang merupakan politisi etnis Kurdi di Turki. Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki ke-12 hasil pemilihan Presiden Turki yang digelar pada tanggal 10 Agustus tahun 2014. Erdogan memenangi pemilihan presiden dengan perolehan 52% mengalahkan 2 pesaingnya. Pada tanggal 28 Agustus Erdogan resmi dilantik menjadi Presiden Turki ke-12. Ia dilantik di kantor kepresidenan di Ankara. Pelantikannya akan mengantarkan pada era baru di Turki karena dia diperkirakan akan mendesak dibuatnya konstitusi baru yang bisa mentransformasi negeri itu. Pengganti Erdogan pada kursi Perdana Menteri adalah Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu. Para kepala negara sejumlah negara Eropa Timur, Afrika, Asia Tengah, dan Timur Tengah akan menghadiri pelantikan Erdogan, termasuk Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Di pemilihan Presiden 2023 ini Recep Tayyip Erdogan memenangkan pemilihan umum, pemilu Turki putaran kedua yang digelar Minggu, tanggal 28 Mei tahun 2023 hasil pemungutan suara menunjukkan sang petahana sukses meraup 52,14% suara. Kemenangan ini menandakan berlanjutnya kembali masa pemerintahan Erdogan hingga 2028. Pemilu pada 2023 ini sendiri merupakan yang ketiga kalinya dimenangkan Erdogan selama 20 tahun memerintah Turki. Sementara itu, dalam pemilu kali ini, rival berat Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, mengantongi 47,86% suara. Kilicdaroglu merupakan penantang terkuat Erdogan, yang pada putaran pertama kalah tipis 4 poin dari Erdogan. Erdogan saat itu meraih 49,51% suara. Sementara Kilicdaroglu mengantongi 44,88% suara. Sejak awal, para pengamat sudah memprediksi Erdogan bakal menang lagi dalam pemilu kali ini. Bukan cuma itu, kandidat capres yang kalah, Sinan Ogan, awal pekan ini juga memberikan dukungannya kepada Erdogan. Ia meminta para pendukungnya memilih sang petahana di putaran kedua. Pada putaran pertama, Ogan meraih 5,17% suara. Para pemimpin dunia mengucapkan selamat kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah dia memenangkan pemilihan umum untuk memperpanjang kekuasaannya yang telah berlangsung 20 tahun. Kemenangan Erdogan adalah kejayaan Islam demokrasi yang telah berhasil mengawinkan sistem syuro satu sisi dan sistem demokrasi sisi lain. Pilpres pilihan langsung rakyat tak ubahnya seperti bayah, amah, dalam fikus siasa. Kemenangan Erdogan ternyata masih sangat dibutuhkan Barat sebuah tradisi pemilihan. Sejak awal pemerintah Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang punya persepadan dengan sistem pilihan langsung. Selamat Presiden Erdogan atas kemenangan ketiga kalinya. Semoga mendengarkan kisah dari cerita Islami. Jika Anda suka silakan like, komen, dan subscribe.